Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Kusumaning Tias dari kelas 2 CPG SD dengan NIM 200005139 akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya tentang magnet. Ini saya lakukan dari tanggal 23 April sampai dengan 24 April. Jadwal pelaksanaannya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, membuat magnet sederhana, membuat kompas sederhana, mengetahui arah medan magnet, dan mengerjakan LKM. Saya lakukan hanya satu hari, yaitu pada tanggal 23 April 2021. Dan presentasi saya lakukan hari ini, yaitu pada tanggal 24 April 2021. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar. 2. Membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri arus listrik. Yang ketiga, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar. Yang keempat, menentukan arah medan magnet. Selanjutnya yaitu alat dan bahan, yaitu yang pertama magnet, penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bola lampu kecil, selotip bening, serbuk besi. Serbuk besi di sini saya menggunakan isi dari staples. Selanjutnya yaitu gunting, cutter, kertas HVS, styrofoam, silet, piring plastik kecil, dan paku ukuran 2-3 cm. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan prosedur kerja. Prosedur kerja dari kegiatan 1 yaitu membuat magnet sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. 2. Gosokkanlah paku pertama dengan magnet searah selama 5-10 menit. Dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, penggaris plastik, dan amatilah apa yang terjadi. Yang ketiga, tempelkan paku kedua dengan magnet selama 5-10 menit. Kemudian dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Kemudian amati juga apa yang terjadi. Yang keempat, lilitlah paku dengan kawat tembaga dan sambungkan pada baterai dan bola lampu. Dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Dan jangan lupa amati juga apa yang terjadi. Yang selanjutnya yang kelima yaitu bandingkanlah hasil pengamatan langkah kedua, 3, dan 4 menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan prosedur kerja kegiatan 2 yaitu membuat kompas sederhana. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti piring plastik, air, kertas, styrofoam atau gabus, jarum, dan silet. Yang kedua, isi piring plastik dengan air secukupnya. Kemudian letakkan silet di atas air secara horizontal dan amati apa yang terjadi. Yang keempat, letakkan kertas atau styrofoam atau gabus di atas air sebagai tempat meletakkan jarum. Yang kelima, gosokkan jarum ke magnet secara searah sebanyak 30 kali. Kemudian letakkan jarum di atas kertas atau styrofoam atau gabus pada langkah 4. Amati apa yang terjadi serta dokumentasikan. Yang terakhir yaitu silakan putar kertas atau styrofoam atau gabus ke segala arah, yaitu selatan, timur, barat, dan lain-lain selain arah utara. Jika styrofoam berputar kembali ke arah utara, maka kompas yang dibuat berhasil. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan prosedur kerja dari kegiatan 3 yaitu mengetahui arah medan magnet. Yang pertama yaitu langkahnya. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas HVS, magnet, dan serbuk besi. Kedua,
Letakkan magnet di atas kertas HVS, kemudian taburi serbuk besi amati apa yang terjadi dan jangan lupa didokumentasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang saya peroleh. Hasil pengamatan dari kegiatan 1 tadi. Yang pertama benda, yaitu dari kegiatan 1 yaitu membuat magnet sederhana yaitu dengan cara digosok. Jarum, paku, paperclip, silet itu semuanya menempel. Sedangkan lilin, kertas, dan penggaris itu tidak menempel. Yang kedua yaitu dengan cara induksi. Masih sama. Jarum, paku, paperclip, silet itu masih menempel. Sedangkan lilin, kertas, dan penggaris plastik tidak juga menempel. Yang terakhir yaitu dialiri arus listrik. Masih sama juga. Jarum, paku, paperclip, dan silet masih tetap menempel. Sedangkan lilin, kertas, penggaris juga tidak menempel. Yang selanjutnya, ini adalah dokumentasi penyiapan alat dan bahan dari saya. Kemudian ada dokumentasi dari kegiatan 1, yaitu dengan cara menggosok. Pertama saya gosokkan paku ke magnet selama kurang lebih 5-10 menit. Kemudian saya tempelkan jarum jahit itu menempel. Saya tempelkan silet juga menempel. Saya tempelkan paperclip juga menempel, dan yang terakhir saya tempelkan paku juga masih sama, yaitu tetap menempel. Sedangkan kalau saya menempelkan paku yang sudah digosokkan menggunakan magnet tadi, masih sama. Kertas, lilin, dan penggaris plastik itu tidak menempel. Yang selanjutnya yaitu dengan cara 2 ini adalah dokumentasi saya. Yang pertama saya tempelkan paku ke magnet dan kemudian tempelkan paku lagi, itu menempel. Paperclip juga menempel, silet juga menempel, dan jarum jahit juga menempel. Dan masih sama, kertas, lilin, dan penggaris masih juga tidak menempel. Yang terakhir yaitu dengan cara dialiri arus listrik. Ini yaitu paku saya lilitkan dengan kawat tembaga yang kemudian ditempelkan pada baterai di kutub negatif dan yang lampu di kutub positif. Itu lampunya menyala, maka berhasil. Jika saya tempelkan paku yang sudah dililiti dengan paku yang kedua, itu akan tetap menempel. Ditempeli silet juga sama, menempel. Ditempeli jarum juga sama, tetap menempel. Dan ditempeli kertas, penggaris, dan lilin tidak akan menempel. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan kegiatan 2. Dari percobaan tentang membuat kompas sederhana dari silet dan jarum serta styrofoam yang telah saya buat, didapatkan bahwa jika dimasukkan ke dalam air atau dibuat menggambar di dalam air, maka arah akan tetap sama, yaitu menunjukkan arah utara dan selatan. Di silet tersebut saya sudah beri tanda spidol warna hitam akan menjadi titik yang menunjukkan arah utara, dan itu setelah saya letakkan silet di dalam air, maka yang telah saya beri tanda spidol hitam untuk menandakan arah utara memang benar menunjukkan arah utara, dan tidak saya kasih spidol menunjukkan arah selatan. Dan itu memang terbukti kebenarannya. Walaupun digoyang-goyangkan dan diputar sekalipun airnya, arah silet tetap menunjukkan sama di mana posisi awalnya, yaitu arah utara dan selatan. Sedangkan untuk jarum dan styrofoam juga sama, tetap menunjukkan di mana arah utara dan selatan. Yang jarum jahit biasanya terdapat lubang untuk memasukkan benang, saya jadikan sebagai tanda arah selatan. Dan untuk jarum ujung runcingnya sebagai tanda arah utara. Dan saya letakkan percobaan dengan memasukkan styrofoam ke dalam air dan menggosokkan terlebih dahulu jarumnya ke magnet, maka jarum itu yang runcing benar menunjukkan arah utara, dan yang untuk memasukkan benang menunjukkan arah selatan. Seperti halnya dengan silet, walaupun diputar-putar, digoyang-goyangkan sekalipun, akan tetap kembali ke posisi awal, yaitu ke arah utara. Berikut ini adalah dokumentasi saya, yaitu silet menunjukkan ke kanan,
yaitu arah utara, dan jarum jahit yang runcing menunjukkan arah ke kanan juga, yaitu utara. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hasil pengamatan kegiatan 3 saya. Dari hasil kegiatan percobaan tentang meletakkan magnet di atas kertas HVS, kemudian saya taburi isi straplers di atas kertas HVS yang di bawahnya terdapat mana yang telah saya lakukan, didapatkan bahwa isi straplers itu memang tetap menempel di kertas HVS karena terdapat tekanan magnet di bawah kertas HVS-nya. Walaupun kertas HVS-nya diangkat sekalipun, jika di baliknya ada tekanan magnet yang kuat, maka isi straplers akan tetap menempel di kertas HVS dan tidak akan terjatuh. Ini buktinya dokumentasi dari kegiatan saya, dan ini dokumentasi terakhir saya, yaitu saya naikkan kertasnya tetapi magnetnya masih tetap di bawahnya, isi straplers akan masih tetap menempel. F. Diskusi yang pertama. Mengapa paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet. Hal itu karena paku merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet atau domain-domain magnet yang disebut dengan magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada paku bentuknya tidak teratur. Maka ketika paku digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada paku menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet karena paku yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula, atau daya magnet mengalir ke paku yang menempel di magnet sehingga mampu menarik logam lain di sekitar dan memiliki sifat magnet. Namun sifat magnet yang ada di paku hanya bersifat sementara atau mampu hilang. Hal itu dapat terjadi jika paku tidak lagi ditempelkan ke magnet. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet karena dalam pembuatan magnet terdapat yang seperti itu, sehingga itu dinamakan sebagai elektromagnetik. Yaitu jika paku dililiti sangat rapat dengan kawat tembaga yang memiliki fungsi sebagai pengalir arus listrik dari baterai ke lampu agar bisa menyala. Aliran arus listrik yang ada pada baterai ini membuat paku memiliki sifat kemagnetan. Yang selanjutnya keempat yaitu jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Prinsip kerja kompas sederhana yang saya buat dari bahan silet dan jarum serta styrofoam adalah ketika jarum yang di bawahnya sudah ada styrofoam dan silet dimasukkan ke dalam air dapat menunjukkan arah utara dan selatan, di mana kita menandai jarum dan siletnya untuk digunakan sebagai tanda utara dan selatan. Walaupun airnya sudah digoyang-goyangkan dan diputar-putar ke segala arah, jarum dan silet itu tetap benar menunjukkan di mana arah utara dan selatan. Tetapi untuk jarum harus digosokkan ke magnet terlebih dahulu dan di bawahnya dikasih styrofoam agar jarum dapat mengembang. Yang terakhir yaitu mengapa serbu besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan 3. Serbu besi atau saya menggunakan isi stapler membentuk posisi sesuai hasil percobaan karena magnet yang memiliki medan magnet atau daya magnet terbesar atau kuat sehingga isi strapless menempel pada magnet. Walaupun di atas magnet ada kertasnya, tetap saja isi strapless itu bisa menempel di atas kertas karena bawahnya memiliki magnet dengan daya magnet yang sangat kuat. Simpulan, dari seluruh kegiatan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa menggosok, induksi, dan elektromagnetik itu merupakan cara-cara untuk membuat magnet. Dari cara itu, kita tahu bahwa benda yang memiliki bahan yang tersusun dari atom-atom magnet atau domain-domain dapat memiliki sifat kemagnetan apabila melalui proses induksi, menggosok, dan elektromagnetik. Dan sebaliknya, jika
Benda yang tidak memiliki bahan yang tersusun dari atom magnet tidak dapat memiliki sifat kemagnetan walaupun sudah melalui ketiga proses itu, yaitu menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Benda itu seperti penggaris, plastik, kertas, dan lilin. Selain itu juga kita dapat membuat kompas sederhana menggunakan silet dan jarum jahit. Dan hasilnya memang benar menunjukkan di mana arah selatan dan utara. Dan juga kita bisa mengetahui daya kuat kemagnetan dengan cara meletakkan magnet di bawah kertas HVS, kemudian di atas kertas HVS ditaburi dengan serbuk besi. Kita mengetahui jika serbuk besi semakin berdekatan dan tidak ada jaraknya, maka daya magnet itu sangat kuat dan besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.